Semangat pagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang pengetahuan-pengetahuan apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengetahuan-pengetahuan apa yang perlu dimiliki oleh seorang supervisor. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan tentang keselamatan yang perlu dimiliki oleh seorang manajer di dalam satu organisasi atau perusahaan. Kita tahu dalam penerapan K3 di perusahaan ya kita harus menerapkannya. Nah, kita bingung selama ini untuk manajer itu kira-kira pengetahuan K3-nya apa saja sih? Nah, kali ini saya akan menyampaikan ada 11 pengetahuan atau keterampilan mereka terkait dengan keselamatan kesehatan kerja yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Apakah ke-11 yang harus dimiliki ini? Sebelum kita menyaksikan video ini, kepada teman-teman semua jangan lupa lakukan like, kemudian share video ini kepada teman-teman sehingga lebih banyak yang bisa melihat video ini. Kemudian berikan komentar-komentarnya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Sahabat para manajer-manajer yang ada di dalam satu organisasi atau perusahaan, tanggung jawab kita begitu besar. Kita sudah punya banyak supervisor di bawah kita, supervisor nanti banyak pekerja-pekerja di bawah kita, maka kita harus melakukan pembinaan terhadap mereka. Ada 11 hal ya terkait dengan K3 yang harus dikuasai oleh para manajer. Yang pertama adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Terkait dengan peraturan perundangan apa saja yang perlu dipahami? Yang pertama, kita memahami peraturan perundangan yang berlaku di wilayah tanggung jawab kita. Yang kedua adalah memahami persyaratan-persyaratan lain yang kita acu atau kita rujuk di dalam melakukan kegiatan kita di lapangan atau dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan standar perusahaan. Jadi kita memahami aturan-aturan terkait dengan kebijakan, dengan standar-standar, dengan prosedur, dengan sistem yang ada di dalam organisasi atau perusahaan kita. Kemudian yang keempat, dapat menerapkan peraturan-peraturan dan persyaratan lain yang kita acu di dalam organisasi dan perusahaan kita, terutama di bagian kita. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang manajemen risiko. Jadi seorang manajer tidak lagi hanya memahami itu sebagai HIRA-DC atau identifikasi bahaya risiko, kemudian penetapan pengendalian, tapi seorang manajer sudah harus memahami bagaimana cara mengelola risiko. Dalam mengelola risiko, maka seorang manajer harus memahami maksud dan tujuan serta prinsip manajemen risiko. Pertama, maksud, tujuan, prinsip manajemen risiko dipahami. Yang kedua, memahami kerangka kerja manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah memahami proses manajemen risiko. Kita tahu bahwa proses manajemen risiko ada yang buatnya 5 tahap, ada yang menjadi 6 tahapan manajemen risiko. Ya, mulai dari komunikasi konsultasi, proses dari identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian, kemudian nanti pelaporan, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan K3. Pengelolaan K3 meliputi apa saja? Yang pertama, memahami ruang lingkup pengelolaan K3. K3 itu ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, ada lingkungan kerja, dan sistem manajemen K3. Kemudian dapat membuat perencanaan ya terkait dengan K3, dapat melaksanakan program-program K3, dan dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari program-program yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah sistem manajemen K3. Jadi di dalam organisasi atau perusahaan tentu kita diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan kebijakan yang ada.
Secara umum di Republik Indonesia itu kita membuat sistem manajemen K3, tetapi di beberapa sektor termasuk di pertambangan, maka penerapan sistem manajemen K3-nya kita buat panduan penerapan yang diberi nama SMKP Minerba. Demikian juga beberapa sektor lain ada yang membuat sistem manajemen K3 sesuai dengan sektornya masing-masing. Nah, terkait dengan sistem manajemen K3, apa yang harus dipahami oleh seorang manajer? Yang pertama adalah paham ada sistem manajemen apa saja yang diterapkan di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat membuat sistem manajemen K3, terutama terkait dengan bidang atau bagiannya. Kemudian yang ketiga adalah dapat menerapkan sistem manajemen K3 ya sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen yang diterapkan. Kemudian yang kelima adalah inspeksi dan audit. Jadi sebagai seorang manajer tidak hanya dapat melakukan inspeksi, tapi juga dapat melakukan audit ya dari sistem manajemen K3 yang diterapkan di dalam perusahaan. Nah, untuk itu maka seorang manajer harus dapat merencanakan, melaksanakan dan menindaklanjuti hasil-hasil inspeksi, kemudian mampu melaksanakan audit dan tentunya memiliki kompetensi sebagai seorang auditor. Kemudian dapat melakukan audit, kemudian juga dapat membuat laporan audit dan menindaklanjuti dari hasil audit. Kemudian yang keenam, kita adalah pemimpin, para manajer. Tentunya kita harus memiliki kepemimpinan K3 atau yang kita lebih kenal dengan istilah safety leadership. Nah, kita punya kemampuan bagaimana cara memimpin penerapan K3 di dalam pekerjaannya masing-masing atau di departemennya masing-masing. Terkait dengan kepemimpinan, apa yang harus kita pahami? Pertama adalah tentu prinsip-prinsip pemimpinan. Yang kedua adalah dapat mengelola tim dan bagiannya untuk bisa bersinergi. Yang ketiga adalah dapat mengelola bagaimana tim kita ini dapat bekerja secara optimal dalam menerapkan keselamatan. Dan yang berikutnya adalah dapat melakukan pembinaan serta dapat melakukan evaluasi dari hasil kerja tim kita atau hasil kerja bawahan kita. Oke, kemudian yang ketujuh, nah bagaimana K3 ini bisa dilaksanakan baik di dalam perusahaan? Tentunya kita punya komite. Nah, maka seorang manajer harus memahami fungsi komite itu apa, tujuan komite itu apa dalam organisasi, karena kita biasanya sudah masuk ke dalam komite keselamatan. Termasuk kita juga dapat melaksanakan meeting-meeting komite ya, serta dapat menindaklanjuti hasil-hasil daripada meeting komite yang dibuat. Kemudian yang kedelapan adalah komunikasi K3 atau yang lebih kita kenal dengan safety communication. Jadi kita tentu ya setelah kita membuat program dan seterusnya bagaimana dapat dilaksanakan dengan baik, kita harus mengkomunikasikan ke bawahan kita. Kemudian semua hasil informasi dari bawahan juga kita dapat mengkomunikasi lagi ke atasan kita. Oleh karena itu seorang manajer harus dapat memiliki kemampuan dalam hal melakukan komunikasi keselamatan. Nah, untuk itu apa saja? Seorang manajer harus paham bentuk-bentuk komunikasi yang efektif yang bisa diterapkan di dalam organisasi dan perusahaannya, terutama di bagiannya. Terus yang kedua, dapat membuat jadwal komunikasi, jadwal meeting, jadwal rapat dan seterusnya ya, jadwal untuk sosialisasi dan seterusnya. Kemudian melaksanakan komunikasi ya. Kemudian yang selanjutnya dapat membuat laporan dan menindaklanjuti dari hasil komunikasi ke bawah, kemudian dibawa ke atas, kemudian informasi dari atas kemudian dibawa ke level-level supervisor yang ada di bawahnya. Kemudian yang kesembilan adalah pengelolaan keadaan darurat. Nah, seorang manajer yang pertama harus mampu atau memahami atau dapat mengidentifikasi jenis-jenis keadaan darurat yang mungkin muncul di tempat kerjanya atau di area tanggung jawabnya. Kedua adalah dapat melakukan pencegahan untuk terjadi keadaan darurat. Yang ketiga adalah melakukan kesiapsiagaan keadaan darurat. Yang keempat adalah merespon keadaan darurat atau bertindak saat keadaan darurat. Yang kelima adalah melakukan pemulihan keadaan darurat apabila keadaan darurat sudah dinyatakan kembali normal.
Kemudian yang ke-10 adalah evaluasi dan pelaporan. Seorang manajer tentu harus dapat membuat laporan-laporan K3, mempresentasikan laporan-laporannya, dan dapat melakukan evaluasi terhadap program-program, kemudian menyusun laporan-laporannya. Ya, kemudian mengevaluasi dari setiap laporan bawahan apakah itu efektif atau belum. Terakhir adalah yang ke-11 adalah seorang manajer harus dapat melakukan investigasi kecelakaan dan melakukan analisis terhadap kecelakaan. Jadi yang ke-11 investigasi dan analisis terhadap insiden. Oleh karena itu seorang manajer harus paham tujuan dari investigasi, bagaimana proses melakukan investigasi, bagaimana teknik melakukan investigasi, bagaimana melaporkan hasil investigasi, dan bagaimana cara menindaklanjuti laporan investigasi. Nah, sahabatku, para manajer semua di dalam perusahaan di berbagai sektor apapun ya, baik di pertambangan, di migas, industri-industri yang lain, kemudian juga telekomunikasi dan semua sektor-sektor yang ada di perusahaan atau di tanah air ini. Maka sahabat para manajer semua, inilah ke-11 hal terkait dengan K3, keselamatan kesehatan kerja yang harus dikuasai oleh teman-teman semua. Dan teman-teman tidak usah pusing lagi mikirnya, apa sih yang harus saya pelajari sebagai manajer? Saya kan bukan orang K3, saya berada di departemen lain, saya bukan orang safety. Pengetahuan K3 yang saya miliki apa? Nah, teman-teman manajer cukup memahami 11 ini. Kalau mau nambahkan silakan, tapi 11 hal ini harus dipahami dan dikuasai serta dapat diterapkan di tempat kita masing-masing. Semoga ini bermanfaat ya. Silakan like, share ya, bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, sesama manajer-manajer di berbagai organisasi dan perusahaan. Dan jangan lupa dukung channel bisnis dan manajemen ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semoga ketiga video ini, jadi keselamatan untuk pekerja, keselamatan untuk supervisor ya, kemudian ketiga untuk para manajer, dapat kita implementasi di tempat kerja kita masing-masing. Semangat pagi.